kedua fungsi trigonometri, materi matematika peminatan. Jadi, di sini kita punya soal diketahui fungsi cos 2x min pi per 2. Kita disuruh menentukan bentuk f double aksen atau turunan kedua dari fungsi x dan nilai f double aksen pi per 3. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama aku biasanya mengubah pi per 2 menjadi sudut, mana pi per 2 sama dengan 180 karena nilai pi adalah 180 sehingga sudutnya adalah 90. Sudah kita tuliskan kembali fx sama dengan cos 2x min 90. Oke, selanjutnya kita ke bentuk f double aksen. Pertama-tama kita harus menemukan turunan pertamanya terlebih dahulu sebelum mencari turunan keduanya. F aksen x sama dengan, sesuai rumus dasar turunan trigonometri, cos diturunkan akan menjadi min sin. Sudutnya kita tulis kembali 2x min 90. Selanjutnya sudutnya diturunkan, 2x diturunkan akan menjadi 2 dan min 90 diturunkan akan menjadi 0. Setelah itu di sini ada yang bisa kita kali yaitu min dengan 2 sehingga kita memperoleh min 2 kali sin 2x min 90. Lanjut untuk menentukan turunan kedua, pertama-tama kita lihat dulu turunan pertama. Di sini ada min 2 dikali sin 2x min 90, artinya ini adalah u dan sin 2x min 90 adalah i. Jadi kita harus menggunakan sifat turunan sifat turunan di mana f double aksen x sama dengan u aksen v ditambah v aksen u. Oke, kita u aksen. Kita tahu bahwa u-nya adalah min 2 sehingga jika kita turunkan akan menjadi 0 karena tidak memiliki. Selanjutnya v aksen sin 2x min 90 kita turunkan, pertama-tama sudutnya 2x diturunkan akan menjadi 2 dan min 90 akan menjadi 0, tidak bisa kita tulis. Kemudian trigonometri, sin diturunkan akan menjadi cos sehingga 2 kali cos 2x min 90. Oke, kita masukin ke rumusnya. U aksennya adalah 0 dikali berapapun hasilnya akan tetap 0, jadi langsung aja kita tulis 0 ditambah v aksennya 2 cos 2x kali u-nya adalah min 2. Sehingga kita akan memperoleh bentuk f double aksennya adalah min 2 kali 2 min 4 cos 2x min 90. Oke, jadi tadi kita sudah menemukan bahwa bentuk f double aksennya adalah min 4 cos 2x min 90. Lanjut, untuk menjawab soal B, kita ubah dulu pi per 3 nya menjadi bentuk sudut, karena pi per 3 sama dengan 180 per 3 sama dengan 60. Jadi bisa dituliskan f double aksen 60. Selanjutnya kita masukin ke bentuk f double aksennya adalah min 4 cos 2 kali 60, hasilnya kita ganti 60 dikurangi 90 sehingga min 4 dikali cos 2 kali 60 120 dikurangi 90. Jadi bisa min 4 cos 120 dikurangi 90 adalah 30. Kita tahu bahwa cos 30 adalah setengah pangkat 3. Jadi di sini kita bisa coret 4 dibagi 2, 2 min 1 2. Jadi hasilnya adalah min 2 pangkat 3. Selesai. Perkenalkan, nama aku Keisha Aurelia. Di sini aku bakal ngejelasin materi wajib cari rata-rata atau mean. Nah, di sini kita harus cari dulu nih. Ini rumusnya sigma fi frekuensi dikali nilai tengah dibagi frekuensi. Nah, tapi kita harus cari dulu nilai tengahnya. Nah, cari nilai tengah tuh ada dua cara. Bisa ditambahin terus dibagi 2 atau pakai jari. Nah, biasanya aku pakai jari kayak 40, 41, 42, 43, 44. Nah, ini di tengahnya berarti 42. Tulis di sini nilai tengah. Nah, selanjutnya 45, 46, 47, 48, 49. Nah, ini nilai tengahnya 47. Kita tulis ya. 50, 51, 52, berarti 52. 55, 56, 57, 57. 60, 61, 62. 62. Nah, kalau udah kayak gini, kita jumlahin dulu frekuensinya. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 4, 17. 17 tambah 3, 20. Nah, kita udah cari tahu FI-nya tuh 20. Kita tulis 20. Nah, lanjut kita cari FI kali XI. Caranya tuh frekuensi dikali nilai tengah. 5 dikali 42 itu hasilnya 210. 210. 2 kali 47 itu hasilnya 94. 94.
Nah, 6 kali 52 itu hasilnya 312. Nah, 4 kali 57, 228. Nah, 3 kali 62 itu 168. 168. Nah, kita jumlahin semuanya, pokoknya ada 1030. 1030. Nah, karena kita udah nyari XI kali XI, udah dapat 1030, kita masukin ke rumus yang tadi. 1030 dibagi 20 itu hasilnya 51,5. Nah, ini dia rata-rata dari data kelompok. Cukup sekian, makasih. Halo, perkenalkan saya Salma Hanifah, ingin menjelaskan materi terkait modus. Di sini udah ada tabelnya. Pertama, kita tulis dulu nilainya. Nilai modus itu nilai yang sering muncul atau nilai yang terbanyak. Rumusnya adalah MO sama dengan tepi bawah ditambah S1 per S1 ditambah S2 dikali panjangnya. Yang pertama, kita cari dulu TB, tepi bawah berarti modus itu kan nilai yang paling sering muncul. Jadi yang paling banyaknya nilai ini. Kita ambil nilai yang ini. Tepi bawahnya ada di 38. Tepi bawah itu dikurang oleh 0,5. Jadi diketahui TB-nya itu 37,5. Terus ada SI. SI itu yang 15 dikurangin sama 9. S1 15 dikurangin 9 itu sama dengan 6. Ada S2 nya. S2 nya itu 15 dikurangi sama 11. Jadi 15 dikurangi 11 sama dengan 4. Nah, setelah itu ada panjangnya itu dari 22 sampai 29 adalah 8. Terus di sini baru kita bisa lanjut buat masukin ke rumusnya masing-masing. MO sama dengan DD ditambah S1 ditambah S2 dikali panjang. Di sini kita langsung masukin aja. TB-nya ada di 37,5 ditambah S1-nya ada di 6 dan S2-nya ada di 4. S1-nya 6, ininya 6 ditambah 4 dan panjangnya ada 8. Di sini kita langsung jumlahin 37,5 ditambah 6 per 10 dikali 8. Lalu 37,5 ditambah 6 per 10 sama kayak 0,6 dikali 8. 37,5 ditambah 0,6 dikali 8 sama dengan 4,8. 37,5 ditambah 4,8 hasilnya 42,3. Selesai. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadira Terhalian. Di sini aku akan menjelaskan materi turunan fungsi trigonometri mata pelajaran matematika 6. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini diketahui bentuk variabel f aksen pi per 4 jika fx sama dengan sekan 3x. Ya, pertama-tama kita ubah bentuk f aksen pi per 4 menjadi sudut. 1 pi itu sama dengan 180. Bagi 4 hasilnya 45. Nah, kita tulis lagi soalnya fx sama dengan sekan 3x. Rumus dasar turunan pertama sekan itu sekan sama dengan sekan x dikali tan x. Karena sudah diketahui turunan pertamanya, kita masukkan f aksen x sama dengan sekan. Jangan lupa diturunin juga nilai 3x nya. Sekan 3x dikali tan 3x dikali turunan pertama 3x itu 3. Nah, karena sudah diketahui nilai x nya, nilai sederhana pi per 45 derajat, kita tinggal memasukkan ke nilai x nya. Sekan 3 dikali 45 derajat dikali tan 3 kali 45 kali 3, hasilkan sekan 135 kali
135 kali 3. Nah, sekan 135 derajat itu berada di kuadran 2. Kita bisa menggunakan rumus 180 dikurang 135. Hasilnya 45. Karena sekan di kuadran 2 bernilai negatif, maka minus 45 derajat. Nilai sekan minus 45 derajat itu sama dengan minus akar 2. Kita masukkan ke sini. Sekan minus akar 2 dikali tan 135 sama, kita bisa menggunakan rumus ini. 180 dikurang 135 dengan 45. Karena tan juga bernilai negatif di kuadran 2, maka kita tambahkan negatif. Tan minus 45 derajat itu minus 1. Kita tuliskan tan minus 1 dikali 1. Minus 1 dikali 3. Minus akar 2 dikali minus 1 dikali 3. Minus 1 kali 3 minus 3. Minus akar 2 dikali minus 3. 3 akar 2. Minus ketemu minus itu positif. Selesai. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Isnaina Hapsari. Saya akan menjelaskan soal matematika wajib, materi statistika, cara mencari tahu median. Pertama-tama kita akan menjumlahkan frekuensinya. Ini data kelompoknya saya berikut: 5 ditambah 7 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 48. Ini kita jumlahkan ya teman-teman. Lanjut, kita akan mencari letak mediannya. Letak median 1/2 dikali N. 1/2 dikali N-nya itu sama dengan 48. Jadi hasilnya sama dengan 24. Lanjut, kita akan mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu sama dengan 24. Kita jumlahkan ini. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 tambah 15 sama dengan 27. Jadi nilai tengahnya ini ya teman-teman. Lanjut, kita akan mencari mediannya. Rumus median TB ditambah 1 TB dikali 1/2 N dikurang FK per F median dikali P. Mediannya, TB-nya itu sama dengan 154. 154 dikurang 0,5 sama dengan 153,5. Ditambah 1/2 dikali N-nya adalah 24. 24 dikurang FK. FK-nya itu 12. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Per F mediannya sama dengan 15 dikali 5. 153,5 ditambah 24 dikurangin 12 sama dengan 12. Lanjut, 5 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi 12 dibagi 3 adalah 4. Kita jumlahkan 154,5. Ini hasilnya. Semuanya, jadi aku Anindya Febrisania mau ngejelasin faktorial. Untuk N bilangan asli, bentuk faktorial dari N didefinisikan N faktorial sama dengan N kali N-1 kali N-2 dikali seterusnya sampai kali 1. 0 faktorial sama dengan 1. Ini ada contohnya. 8 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. Cara menyelesaikannya, 8 faktorial adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Mengapa sampai 5? Karena ini mengeliminasikan yang bawah. 2 faktorial itu 2 dikali 1 kali 5 faktorial. 5 dikali 5 faktorial kali 5 faktorial dicoret. 2 dibagi 6, 3. 8 dikali 7, 56. 56 bisa dikalikan dengan 3. Hasilnya 168. Jadi ini hasilnya 168. Selesai.